GD ini komunitas itu yang main turnamen biasa-biasa gitu kan, anak-anak Ya. komunitas. Nah, senang cerita budak-budak biasa Gus, kita buat tim, join PMCO menang, pergi masuk PMPL bantai, macam tu. Budak-budak ni memang entah daripada mana-mana, Oh, curug-curug sama mana. sama juga macam tim-tim PMCO, tapi yang kalau dekat Malaysia PMCO orang yang lama juga, orang yang sama. Nampak dekat sini macam Kalau kualiti Malaysia untuk orang bawah, underdog nak bersaing dengan tim atas masih jauh lagi kerana tournament untuk qualify ke PMCO ataupun PMPL masih lagi muka yang sama. jadi Berbanding gini, dengan kalau di Indonesia, PMCO kalau PMCO di Malai itu rata-rata tim itu yang kualifikasi ke PMPL itu cuman muka-muka lama yang udah nggak diguna pakai ganti tim dan segala macam, bikin tim baru, tapi rata-rata itu pemain-pemain PMPL dari season 1 dan season 2. Di season 3 itu nggak ada player-player yang memang benar-benar fresh gitu. Kecuali yang datangnya dari Pak Boyka gitu. Cuman dia satu orang aja nih yang bisa cari anak entah dari mana-mana, tiba-tiba ori gitu. Kalau di Indo dia kan ada GD. bukanlah tak fresh sangat, tapi ada kat tim PMCO macam Jentera Pujuang tu tim baru. Tapi macam JNC. yang tim Indo ni, dia macam kau cakap yang buat suka-suka. Itu bagusnya mungkin sebab Indo Aku nggak tahu nih, ada talent. Asalnya Bang Mun tim GD itu yang mainnya suka-suka gitu ya? Ikut turnamen Dia dan segala macam. benar. Dia ikut ke turnamen di mana terus tiba-tiba dia izin, "Bang, kita pakai nama GD ya dari komunitas anak klan lah," bisa dibilang budak klan. Tapi Klan. Dia nge-team dengan teman-teman yang di satu lingkungan di kampung lah, satu kampung. Udah, terus tiba-tiba ikut berhasil juara-juara, dapat lolos lah masuk PMPL. Tapi fun fact-nya itu tim GD sebelum masuk PMCO mereka udah nge-team hampir setahun loh. Macam tu Gus. Chemistry-nya udah ada. Chemistry nggak usah ditanya lah gitu. Gini, aku mau tekanin satu mungkin biar Mas Bentar. Agus agak jelas. Oke. Jadi gini, kan kalau kita ngomong tim, maksudnya kalau yang profesional itu kan you have management gitu kan segala macam. Kalau tim ini sebenarnya no management gitu, nggak ada sama sekali no manajemennya. Oke, paham. Lebih simpel ya. Ya, paham. Ya, jadi cuma kayak me gitu play public and then make team play and then baru join manajemen gitu loh. See. So maknanya betul lah, tapi banding di Malaysia yang mana memang walaupun tim tier 3 ada juga manajemennya, sudah ada sponsor, ada yang bergaji, tapi still juga mereka tak boleh lolos mau masuk ke PMCO ataupun PMPL. Berbanding tim Indo yang sebagai contoh tadi itulah, yang kawan-kawan tak ada management, main suka-suka, tengok-tengok masuk PMPL. Nah, ya. Dan sekarang di PMPL GD itu pun bapak anjing enggak memang power babi macam tu lah. Pantai lah. Memang enggak ada obat itu. Enggak ada obat lah. Tengok aku memang konsisten lah. Memang nombor berapa? Nombor 2, 3, 4 ni agak-agaknya diorang akan bertukar lah diorang punya ni. Kalau contoh Evox tu tak perform, habis jatuh. Yang bawah-bawah ni semua boleh naik kan? 21 pasti turun soalnya nggak lolos. 21 tak lepas super weekend. Tak lepas super weekend, okey. 21 tak lepas super weekend. Yang tak lepas super weekend Alter Ego 69. Onyx 69, Aerowolf 21. 21 Aerowolf 69 dengan 21. Dengan Alter Ego. Dengan Alter Ego. Itu tak lepas. Yang ni semua lepas. Tapi macam mana ni BTR ni minggu pertama dia lagi bingung. Ya, same in here. 100% tau. Double. Same. Nggak ada yang tahu itu jawabannya. Itu bukan manusia, alien. Kau lagi tanya kenapa? Gus, tanya pelatihnya aja, pelatihnya juga bingung. Aku juga bingung, Gus. Aku mau bingung. 197 poin. Bodoh alien, bodoh bukan orang, bodoh sumpah. So, ya. Super weekend pertama bisa dibilang itu juga performanya nggak terlalu bagus Bigetron hitungannya. Tapi tidak bagusnya Bigetron itu aja segitu gitu. Untuk super weekend pertama. Gitu. Dia lagi bingung. Agus lagi bingung. Nah, gak lupa lah dia, Cok. 197. Alien tu dia kira macam mana dia buat kan. Okey, dah pecah record kill paling tinggi. Okey. Lepas tu pecah pula record sehari point paling tinggi. Lepas tu
pecah rekod seminggu paling tinggi. Dia dah pecah, lepas tu dah dia relax je. Tapi kalau ikutkan, kalau ikut dengan Malaysia punya pula, sebab aku mempunyai confidence yang sangat tinggi. Yes. Contoh kalau Yudu perform dekat Super Weekend hari yang kedua, 300 poin tak lari. Super Weekend 2. Last day ya. Sebab Super waktu Weekend 2 nah tuh. ya sebab Mereka juga tuh hampir 250 poin kan. Jadi Super Weekend hampir kedua mereka ya nggak sebab perform. hari pertamanya overperform, masuk hari keduanya dapat 30 poin saja, 5 poin Nah saja. menurun gitu. Menurun. Ya. So kalau performance-nya konsisten sama hari pertama, ya pasti bisa 300. Boleh nampak lah macam level untuk setiap tim yang nombor 1 tu macam sama. BTR kan 200 sampai 300 kan. Ya. Ya kita juga BTR pun week kedua hari kedua tu pun tusun dah game ketiga 3 game terakhir tusun. Kalau itu kan boleh juga dapat 300. Sama persis kayak Yudu. Itu Manparang WA ke aku tuh. Manparang WhatsApp aku bilangnya dia ke aku, "Jang, kenapa Yudu sama macam BTR? Week 1 enggak perform, week kedua ke atas gitu." Melonjak. Melonjak gitu. Manparang juga ya Yudu ini sama BTR persis ya, Jang. Manparang bilang gitu. Man mau jaga itu aku. And then komen lu apa? Pas ditanya Yudo sama BTR sama gimana, Jang? Karena aku udah dekat sama Manparang, PC-nya aku juga dari Manparang, udah emang dekat sama Manparang. Gue cuma bilang satu, see you at C finals. Gue bilang itu. Gue bilang see you at C finals. Itu aja sih. Gampang. Karena udah dekat gitu kan, kita bisa bacot-bacot lah gitu. Iya, Jang, benar-benar. Tapi yang gue tanya bukan itu, maksud gue gini. Menurut pendapat lu sendiri nih, sebagai coach Bigetron, apakah Yudo ini sama dengan BTR? Kayak Boyka bilang tadi. Belum nyampe, tapi udah ada di satu tahap yang bisa bagi saingan untuk BTR, ngerti nggak? Oke. Belum sampai, tapi udah ada di satu tahap yang mepet lah gitu. Mepet. Gitu. Oke, itu dari sisi Bigetron. Coba menurut dari sisi Bro Agus, apakah BTR menyamai levelnya Yudo? Oke, kalau ikut secara keseluruhan performance-nya dan sedikit informasi dalaman, BTR masih lagi jauh. Kerana BTR semua 3 player yang mana sudah solid. Plus satu player yang hampir sama. Yudo pula masih lagi ada masalah yang perlu diperbaiki. C-nya macam satu player yang masih belum ada pengalaman lagi. Pengalamannya baru ada 2. Kalau macam satu lagi, yang seorang lagi tu si Putra tu, ia ada pengalaman tapi sering tukar-tukar. Kita mahu yang solid. Jadi boleh dikatakan BTR lagi lebih lah. Dan mau cakap daripada set positif pula dan confident. Bukan provokator, ini nanya lu dengar Yudo, dong. BTR ya pasti paling tertinggi. Yudo mungkin akan mengejar. Tapi tak boleh sampai. Bisa di belakang aja. Ini sih bro merendah untuk meroket sih bro. Aku kelihatannya merendah untuk meroket nih, ya kan? Aku bilang aku udah Agus being humble aja ini. Agus being humble. Aku udah udah kayak aduh Jang, lu harus waspada nih, harus hati-hati nih sama Yudo nih di final nih. Harus hati-hati nih. Pasti ini anak, karena aku kenal ini anak. Aku kenal Agus itu tipe orang yang bakal cari sebisa mungkin strategi untuk mempersiapkan timnya dia itu di SEA Finals. Nah, ketika dia bilang-bilang ini, aku juga pada serem-serem gini. Ini intinya ini merendah untuk meroket nih. Gitu. Nah, tapi kita kompetitif sehat. NC Finals, right? Ya, see you NC Finals, bro. Gitu. Selagi belum dapat slot C Finals lagi tu, kita tak boleh nak bersaing dengan Tak tim. boleh, Job. Ya benar. Good luck, Den. Good luck for Yudo. Yudo gang. Thank you. Puji Pablo yang biar meroket. Iya kan. Mas Gus, brother. Tidur. This one Bang Pen is CEO of GD. Apa dia? GD Sport. The one that yang we talk tadi. Ya, owner. Community of Genesis Dogma. Halo. And number 1 streamer in Indonesia. Nah, number 1 streamer.
Nah. And my friend, oke? Nah. Don't forget, No, ya kan? Bang Pen ini Ya kan, Bang Number Pen? one is Pablo Escobar. Laputa. No, Puta, jangan lo Pablo, nanti. Puta. Bang Pen sebelumnya itu ini pelatihnya Yudu Gang dari Malaysia. Oh, you do. Ya. Nice to meet you, bro. Thank you. Asik. Ya kan? Namanya Agus, Bang. Bukan yang IndiHome tapi. Oh. Ini walau tanadi. Kapan Cok? Katanya seru banget, Cok. Boy Kak, tidur. Mana Jam tuh bang? berapa nih? Jam Lagi mana nih mau jam tidur nih jam kini? Sahat. Lagi nonton patok ayam. drama. Rezeki Drama. patok ayam jam sini Rezeki tidur. patok ayam endas semua. Ini jam Pak Boy kami yang kendas segini. dulu dong. Ndas. Jam segini Pin pun masih bangun. Anjoy. Kendasmu. Ini kan yang tim community yang tadi kita bahas. Mhm. Nah, ini akhirnya diambil manajemen oleh this one. Oh, Bang, ngeri Daripada kali tak ada tim sponsor, kau, Bang. daripada Nah, tak ada itu. sponsor apa semua, jadi Bang Pen nih yang ambil bagi sponsor. Macam Sebagai tu. sponsor, and then the hasil is memuaskan. Iya. kan? Tapi Ya kan? sebenarnya bukan diambil sih. Diambil emang udah anak klan GD. Iya. Dia memang klan GD dari tahun lalu. Itu udah lama kan. Tapi Nah, maksudnya Bang, diambil jangan manajemen. bikin cerita yang enggak, Bang. Lo enggak kan diambil manajemen Oh, sekarang Gus, bener sorry, Gus, dong. salah Gus. Diakuin Iya, kan? jadi ya bukan diambil lah. Diakuin. Diakuin Kalau kan? diambil kan mungkin dari orang lain. Iya, Kalau benar. diangkat dia dari komunitas sendiri, memang dari namanya Gits, Clan GD Gits gitu. Karena mereka achievementnya tinggi, mereka bilang, Bang boleh nggak kalau kami achievement tinggi? Kami kan udah lama, udah 1 tahun di GD. Kalau kami achievement tinggi, boleh nggak kami masuk ke tier 1? Oh ya udah buktiin aja. Akhirnya dibandingin kan sama timnya Cupau juga itu. Akhirnya mereka lebih achieve gitu. Ya udah akhirnya. Ya puji Tuhan lah sampai di sini. Jadi Si udah Gus, Fatih ini jadi udah. bersyukur. Mereka makanya jadi dedicated banget kok, gokil lah. ya macam anak-anak itu just perlukan satu penjaga yang boleh Iya, Menjaga, ya. karena kan PMPL kan butuh surat-surat yang kita tahu kan kayak minimum UMR, harus punya PT dan lain-lain. Jadi ya udahlah, dan mereka juga berprestasi sih intinya itu sih.